Selamat datang di YouTube Novi Sulastri Channel. Kali ini saya akan mereview rumah subsidi Cianjur yang DP-nya sangat murah sekali, yaitu cuma 500.000 aja udah all in, serah terima kunci. Di kota Cianjur, aksesnya dekat dengan wisata Gunung Padang loh. Seperti apa review kita kali ini? Simak terus videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channelnya, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Novi Sulastri Channel ya. Teman-teman, lingkungan yang berada di Bukit Revah Residen Cianjur ini masih sangat asri ya, karena di sini tuh masih dikelilingi oleh pohon-pohon yang cukup tinggi serta ada pegunungan juga ya. Bisa dilihat teman-teman, di situ masih ada gunung yang cukup menambah suasana, masih terasa alami dan pedesaan. Dan teman-teman di sini tuh fasilitasnya sudah lengkap ya, sudah ada masjid, lapangan juga, kemudian area bermain anak, dan infonya nanti akan dibangun juga rumah komersilnya teman-teman. Karena unit subsidinya tinggal 7 unit atau sekitar 6 unit, karena tadi sudah ada yang mau booking juga, silahkan teman-teman aturkan jadwal dengan marketing Bukit Revah Residen Cianjur. Nah teman-teman, kali ini saya sudah berada di unit yang masih ready di Bukit Revah Residen Cianjur. Dengan DP hanya 500.000 saja, teman-teman sudah bisa dapatkan rumah subsidi Cianjur yang aksesnya tidak jauh dari pusat kota dan dekat sekali dengan wisata Gunung Padang loh. Nah ini dia tipenya, yaitu tipe 36/72. Untuk luas bangunannya 36 meter, serta untuk luas tanahnya yaitu 72 meter saja. Cukup luas sekali ya teman-teman. Biasanya tipe tersebut itu tipe untuk rumah komersil, tapi di Bukit Revah Residen Cianjur ini dikhususkan untuk rumah subsidi. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut area dalamnya seperti apa, kita bahas tuntas dulu area fasadnya dulu ya teman-teman. Nah sebelum kita lanjut untuk review area dalamnya seperti apa, kita review dulu untuk area depannya ya teman-teman. Karena sekarang saat ini saya sudah berada di area fasadnya unit 36/72. Teman-teman bisa lihat kan untuk area fasadnya, rumahnya tuh sangat tinggi sekali ya, jadi dibuat agak tinggi karena teman-teman lihat aja untuk area menuju area terasnya ini ada tahapan yang lumayan tinggi juga ya, sedengkul orang dewasa. Nah ini sekitar kurang lebih 80 cm 80 cm ada ya teman-teman, jadi dibuat tinggi rumahnya. Kita bahas untuk area keseluruhan dari fasadnya. Ini menggunakan dinding batako ya teman-teman, sudah double dinding. Dan untuk listriknya dia menggunakan listrik 900 watt dan sumber airnya yaitu menggunakan sumur bor. Nah teman-teman, untuk fasadnya ini dia catnya ini dominan warna cappuccino untuk warna aslinya, dan ada sedikit warna orange yang menyala sekali di area pojoknya. Dan ini fasadnya itu dibuat ada aksen tali airnya di sebagian depan atau kamar utama, kemudian di terasnya atau area ruang tamunya. Dan ini tuh rumahnya ini tuh sudah menggunakan kusen kayu keras. Ini sepertinya bahannya miranti, kayu miranti yang suka dipakai untuk kusen-kusen ya teman-teman. Dan di atasnya itu ada topi untuk mengatasi curah hujan, dan topinya itu dibuat menyatu dengan topi di area ruang tamunya teman-teman. Biasanya hanya bagian jendelanya saja yang pakai topi, tapi kalau di sini tuh keseluruhan jadi menyambung gitu loh si area topinya tersebut.
Dan ini untuk gentengnya menggunakan genting spandek ya teman-teman, dan sudah ada pasirnya sehingga kalaupun hujan juga dia tidak berisik. Nah teman-teman, untuk area carportnya, ini saya berada di area carport, lumayan untuk masuk kendaraan roda 4 ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih ukurannya 2,5 meter ada ya? Atau 3 meter 3 dia. meter ini seperti Kayaknya 3x3 dia. 3x3. Dan dia tuh memang seperti ini ya, untuk carportnya itu dibuat rabat beton, tidak ada aksen tali air, namun si rabat betonnya ini dibuat ada corak. Iya, garis-garis dia. Garis halus seperti itu, jadi Biar agak keset. agak keset juga ketika nanti ada hujan ataupun ada air menggenang, dia tuh tidak licin teman-teman. Pasti teman-teman sudah lihat nih di video, di sebelah kanan saya ini ada tangga, yang tangganya ini melandai, ada motif batunya. Jadi dibuat semuanya ini memakai batu sikat ya, batu sikat. Tapi menurut saya ya, kalau menurut saya seperti ini khawatirnya agak licin ya teman-teman. Kalau misalnya hujan, meskipun ini ada tali air, namun ini tuh sepertinya kurang keset menurut saya ya teman-teman. Ya koreksi kalau misalnya salah. Dan ini tuh akses untuk menuju ruang tamunya. Jadi kalau misalnya motor mau dimasukin ke dalam, karena ini tuh tinggi ya, kalau di saya tuh di atasnya lutut, ini tuh bisa untuk akses roda 2 ya. Jadi kan kalau misalnya roda 2 itu biasanya dimasukin ke dalam, kalau posisinya seperti ini ya pasti susah. Jadi diakalin, dibuat tangga yang cukup landai, dan untuk masuk dia dibuat tahapan seperti tangga seperti ini ya teman-teman. Nah ini tuh tanpa batu, kalau ini tuh rabat beton biasa. Nah ini langsung ke terasnya teman-teman. Nah untuk terasnya ini dia kurang lebih 60 sentian ya teman-teman, karena ini menggunakan keramik ukuran 30x30, warnanya putih. Ini terasnya cukup sempit kalau menurut saya ya. Ini terasnya jadi tidak bisa kalau misalnya teman-teman mau pasang kursi, jadi perlu sedikit renovasi untuk area terasnya. Mungkin bisa jadi ini untuk area resapan atau tamannya dibuat ruang tamu outdoor bisa juga. Dan ini tuh karena unitnya belum akad, bisa dipastikan unit ini belum dibersihkan juga ya teman-teman, jadi kita review seadanya. Dan ini tuh untuk area tamannya. Di area tamannya ini tuh ada sedikit ruangan kosong ini, jadi menurut saya ini lebih baik kita akalin untuk menambah area teras. Kalau misalnya nanti teman-teman beli di Reva Residen, mendingan ini terasnya agak dimajuin ya, jadi bisa sedikit leluasa untuk teman-teman menyimpan kursi santainya. Nah teman-teman, di sini area untuk ruang tamu ya, pasti teman-teman sudah lihat karena ini ada pintu untuk akses menuju living room. Dan ini ada dua bukaan jendela, dua jendela yang ukurannya cukup tinggi. Untuk jendelanya menggunakan kusen kayu keras. Nah ini bukaan yang cukup lebar, dan sepertinya di sini tuh tidak ada roster ya teman-teman. Ada di atas topinya, ada roster. Di atas topi. Nanti kita liatin di video aja. Nah ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat di videonya kalau di atas topinya ternyata ada roster ya. Kalau di sini saya tidak kelihatan ya teman-teman. Nah, balik lagi ke area carport nih teman-teman. Di sana juga dibekalin jendela bukaan, dua bukaan jendela yang ukurannya hampir sama dengan ukuran jendela di ruang tamunya teman-teman. Jadi cukup untuk pencahayaan ruang tamu maupun si ruang tidur utamanya. Nah teman-teman pasti penasaran seperti apa ruang di dalamnya. Teman-teman, ayo kita masuk saja. Teman-teman, saya sudah berada di area ruang tamu rumah Bukit Reva Residen Cianjur ini, yang ukuran ruang tamunya cukup luas sekali dan leluasa sekali untuk ukuran 36 ya. Dan itu sudah area kamar mandi teman-teman. Jadi kamar mandinya itu berada dekat dengan ruang tamu teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman memiliki kursi atau sofa yang bukan minimalis lagi kalau ini ya, jadi kursi yang lumayan besar masih muat teman-teman, dan mau menambahkan di sana ada ruang
TV atau misalnya ruang santai, itu masih bisa, tinggal teman-teman mengakalinya dengan ada sekat atau partisi sebagai pembatas ruangan, dan nuansanya itu nuansa putih bersih ya, semuanya. Untuk area dalamnya ini berwarna putih, dan keramik ini menggunakan keramik polos berwarna putih. Dan untuk ceiling ini kurang lebih 2,5 meter ya, jadi cukup untuk ceilingnya, bisa leluasa juga. Lanjut kita membahas ke kamar utamanya. Jadi kamar utamanya berada di sebelah kiri. Nah, ini untuk kamarnya. Teman-teman, ini untuk kamar utamanya. Jadi kamar utamanya juga cukup luas sekali ya. Kalau misalnya teman-teman mau masukin tempat tidur ukuran twin atau yang cukup besar juga masih muat. Mau menambahkan lemari pakaian juga masih muat. Karena di sini tuh cukup leluasa sekali untuk kamar utamanya. Untuk keseluruhan dari bangunan, ini bangunannya cukup kokoh sekali karena menggunakan batu bata. Dan juga strukturnya ini sudah double dinding teman-teman, dan untuk atapnya menggunakan atap baja ringan. Kita lanjut lagi ke kamar kedua yang berada persis samping di kamar utamanya. Untuk kamar kedua ini seperti yang tadi saya bahas, berada di samping kamar utama. Kita langsung saja lihat ke kamar kedua. Untuk kamar kedua ini dia sudah ada jendelanya juga ya teman-teman. Ukurannya sedikit lebih kecil dari ukuran area ruang tamu ya teman-teman, dan ini tuh cukup untuk sirkulasi cahaya juga teman-teman. Dan ini tuh view-nya udah view area belakang ya teman-teman. Sisa area belakang mungkin teman-teman nanti mau bangun dapur atau misalnya taman di belakang, ini masih bisa mendapatkan cahaya yang masuk ke kamar kedua teman-teman. Jadi seperti ini untuk kamar kedua, masih muat juga ukuran kasur atau misalnya mau digunakan untuk tempat tidur anak. Jadi biasanya kalau tempat tidur anak itu dibuat bertingkat, ini juga cukup ya, dan menambahkan lemari juga masih bisa. Nah, seperti ini untuk kamarnya. Kita lanjut ke area kamar mandi yang berada di sebelah atau di area seberangnya. Teman-teman, ini yang terakhir, yaitu bukan yang terakhir sih, menuju ruangan kamar mandi. Jadi ini tuh kamar mandinya sudah menggunakan pintu PVC teman-teman, berwarna putih atau krim ya, ini agak krim ya. Nah, ini dia sudah ada kloset jongkoknya teman-teman, dan juga sudah menggunakan keramik dinding. Kurang lebih ini ada 90 cm ya teman-teman. Jadi nuansanya warna biru, dan untuk keramik lantainya ini menggunakan keramik bermotif juga berwarna biru, anti licin juga teman-teman. Gimana nih? Kapan lagi coba mendapatkan rumah subsidi dengan luas 36/72? Teman-teman, untuk area belakangnya ini adalah pintu untuk menuju area belakangnya teman-teman. Nah, tapi berhubung ini tidak bisa dibuka teman-teman, untuk area belakangnya nanti kita shoot saja yang unitnya terbuka ya teman-teman. Nah, pokoknya ini tuh sisanya adalah sisa dari tanah 72 ini. Teman-teman bisa merenovasi atau menambah meja kompor atau ruangan dapurnya, karena ini tuh belum ada meja kompornya ya teman-teman. Dan pasti teman-teman bertanya-tanya, kira-kira berapa sih harga dari Bukit Revah Residen Cianjur ini? Untuk harganya berapa, coba tebak? Harganya itu yaitu Rp150.500.000. Teman-teman sudah bisa memiliki rumah dengan ukuran komersil yaitu 36/72. Karena saat ini subsidi itu kebanyakan luasnya 60 meter saja, dan ini tuh masih 72 meter. Disubsidikan juga sudah banyak yang menghuni. Dan kalau misalnya sistemnya KPR, teman-teman bisa konsultasikan terlebih dahulu dengan marketing
Bukit Reva Residen yang nanti untuk nomornya akan saya simpan di kolom deskripsi dan alamat lengkapnya juga. Dan teman-teman, kalau mau booking sampai terima kunci ini cukup 500.000 saja, teman-teman sudah bisa memiliki unit di Bukit Reva Residen Cianjur. Silahkan atur jadwal terlebih dahulu dengan marketing Bukit Reva Residen. Sekian video review kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Novi Sulastri, mampir juga ke Instagram novisulastri.channel, akun TikTok kita Novi Sulastri Channel, dan subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video review perumahan subsidi ataupun komersil yang bisa dijadikan inspirasi atau pilihan buat teman-teman yang saat ini sedang mencari rumah. Novi Sulastri pamit, sekian, sampai ketemu di video saya selanjutnya.